Nah, Oke, oke Om. Selamat malam Om. ya silakan. Ya, akhirnya kita bertemu lagi di podcast selanjutnya ini Om. Santai-santai, Iya, iya, isinya iya. luar biasa. Oke, kita langsung aja Om ya, biar mantap langsung nih podcast kita. Oke nih Om, hari ini kita mau ngobrolin tentang sistem distribusi energi. Sistem Mhm. distribusi energi. Nah, boleh dijelaskan dulu Om, apa itu sistem distribusi energi? Oke, ya. Sebenarnya ya sistem distribusi energi itu sebenarnya hal-hal yang semua hal-hal yang biasa gitu, yang harusnya sudah masuk akal gitu ya, nggak terlalu aneh nih topik ya menurut Om sih begitu ya. Mhm. Karena disclaimer dulu nih, kenapa Om tuh bicara seperti itu di depan tadi ya, Hmm. sudah masuk akal dan sebagainya. Karena memang menurut kita, Riz, ya, menurut anggota kita ini, pandangan Hmm. kita, Hmm. yang disebut dengan meditasi itu adalah suatu proses olah kelola energi sendiri oleh sendiri. Tuh, jadi memang sejak awal, Riz, ya, kita sudah bicara tentang topik latar belakangnya adalah energi, frekuensi, vibrasi. Nah, Hmm. karena ada satu kata energi di situ yang dikaitkan dengan topik frekuensi dan vibrasi, maka adalah suatu hal yang paling dekat kaitannya. Justru kalau tidak bicara sistem distribusi energi, itu akan menjadi aneh gitu. Ya, Hmm. karena kan dalam dalam benak kita secara mudah, energi, frekuensi dan vibrasi itu sesuatu yang bergerak kan, Hmm. ya, Ya, gitu. betul. Bukan sesuatu yang diam seperti pengertian awam diam, tapi dia tetap dalam keadaan tanda kutip secara fisik adalah diam, tanda kutip tidak pindah dari satu titik ke titik yang lain, tapi dia dalam keadaan bergetar dengan frekuensi tertentu, kan begitu. Hmm. Nah, apalagi kalau bicara tentang eh, olah energi diri sendiri, gitu, itu kan sesuatu yang pasti berkaitan dengan sesuatu yang mengalir, Hmm. ya, sesuatu yang mengalir, gitu. Hmm. Jadi diri kita ini dilihat secara dengan latar belakang energetik itu pasti mempunyai sumber tanda kutip ya, sumber tenaga, sumber energi atau yang setara dengan sumber misalnya, pasti ada bicara tentang saluran energi dan setara dengan fungsi saluran itu, kan gitu. Dan tentunya kalau bicara tentang saluran, tentunya akan dialiri suatu jenis energi. Karena pasti ada saluran, ada sumber powernya. Begitu ya, Riz ya? Hmm. Ya, oke. Nah, jadi kalau dilihat dari latar belakang seperti itu, tegaskan bahwa tanpa bicara distribusi energi itu menjadi hal yang aneh. Hmm. Nah, karena ada sesuatu yang mengalir yang disebut dengan energi itu, yang di dalam saluran ada sumbernya, maka sejak timbulnya, sejak adanya suatu sistem energi lebih dari satu sumber, ya kan, dan lebih dari satu saluran, maka harus ada pengaturnya dong, Hmm. yaitu sistem distribusi energi. Bagaimana dia mengalirkan energi secara realitanya. Nah, begitu. Dan itu masuk ke dalam ruang lingkup ya, sistem yang olah kelola energi diri sendiri itu. Hmm. Oke, nah itu sebabnya sistem distribusi energi ini suatu topik yang cukup penting karena memang dia penting ya. Karena apa?
yang namanya suatu sistem yang lebih dari satu sumber tenaga, lebih dari satu saluran, dan jaraknya kita nggak tahu berapa besar di dalam sistem tanda kutip yang disetarakan dengan diri itu, tentunya kan namanya diri pasti ada kebutuhan tanda kutip. Hmm. Apalagi orang yang berkeinginan. Lebih penting lagi tuh suatu sistem distribusi untuk tanda kutip ya dalam rangka mewujudkan, Hmm. realisasikan semua tanda kutip kalau yang kebutuhan ya dibutuhkan, semua yang diinginkan menjadi keinginan, apalagi keinginan. Biasanya keinginan tuh melebihi dari target umumnya bagi orang yang biasa-biasa terlalu semangat misalnya, Hmm. keinginannya begitu melebihi dari daya realnya, sehingga si sumber itu menjadi bagaimana caranya sehingga dia harus bekerja sama di dalam hal ini mewujudkan keinginan itu lewat suatu kerja distribusi energi yang pas. Nah, kata kuncinya pas tuh. Ya, pas ini penting ya gitu loh. Hmm. Oke ya. Nah, itu latar belakang sistem distribusi energi. Bagaimana bisa mengatur ya secara pas tentunya dengan sejak bicara sistem distribusi energi itu sebenarnya kita bicara lebih kepada topik kualitas Hmm. ya, di samping nggak boleh ditinggalkan kuantitas ya, karena nanti berefek ke real misalnya, walaupun kita bicara sebenarnya topik kualitas itu bicara tentang di dalam, di sebab, bukan di akibat. Oke, ingat tuh ya. Jadi kesannya tuh kita bicara tentang di sebab gitu, bukan Hmm. di akibat ya. Nah, karena sebab ini perlu untuk menghasilkan sesuatu, kebutuhan atau keinginan yang mungkin beragam pada saat yang sama dan sebagainya, dan bisa harus mengatur dalam keadaan seperti itu yang pas itu, ya tentunya sistem distribusi energi yang ada di dalam sistem sistem energi global diri itu dia nggak membutuhkan hal lain, dia harus mendapatkan dukungan tanda kutip ya dari semesta Hmm. gitu. Dia nggak minta dukungan orang lain karena apa? Ya, setiap orang punya keinginan, punya kebutuhan, nggak mikirin orang lain dia. Dia harus cari yang paling ya, yang paling dalam segala hal, dipercaya ya, dipercaya dalam berbagai hal, nggak bakal merugikan, nggak bakal mengkhianati, nggak bakal merusak, nggak bakal dan sebagainya. Ya. Nah itu semesta. Maka sering dikatakan bahwa sistem global energi kita ya yang memang menjadi peran penting di dalam proses meditasi itu sering dikatakan merupakan perpanjangan tangan langsung dari semesta yang ada dalam diri. Hmm. Karena dia memang nggak mencari, nggak mencari apa dukungan dari yang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Misal bahasa dikaitkan dengan keberadaan si pemeditasi itu tidak, ya gitu. Nah karena itulah informasi ini harus disampaikan. Kalau enggak, ya orang nggak ngerti karena si sistem distribusi energi kerjanya sendiri nggak peduli dengan apa pandangan kita, apa pengertian kita, judgement kita, penilaian dan pandangan kita, dia nggak peduli. Yang dia lihat cuma aturan semesta. Hmm. Nah, itu sebabnya kesannya adalah di telinga pada suka teoritis gitu, bukan praktek ya. Kesannya penggambaran ini merupakan kok egois banget. Justru kita membicarakan ini
dia tahu bahwa semua orang belum banyak yang tahu, itu bentuk cinta dan belas kasihnya. Jadi dibilang egois itu pasti salah. Hmm. Jadi kegiatan kita sekarang ini mau menyampaikan yang dia maksud, ya, bukan yang kita maksud. Hmm. Dan mereka tidak peduli, tanda kutip nih, dengan pandangan manusia semuanya. Hmm. Jadi dalam hal ini, si manusia yang punya batin, pikiran, dan badan ini diminta sepenuhnya menjadi murid, kembali menjadi murid. Batin, pikiran, dan badannya itu, total general ya, yang disebut dengan diri itu diharapkan jadi kembali menjadi murid, terutama batin dan pikirannya. Kenapa? Karena batin dan pikirannya itu sampai detik ini belum ngerti yang dimaksud semesta. Maka Hmm. kita sampai mau ditahukan informasi ini. Jadi kita ini adalah jelas bentuk nyata dari cinta dan belas kasih semesta. Hmm. Yang perpanjangan tangannya, kalau dia kerja, ada di dalam diri kita. Gitu. Itu ya, jadi sistem distribusi energi seperti itu, maksud dan tujuannya, karena realitanya memang harus diatur. Hmm. Ya, secara baik, secara kualitas terbaik. Kualitas terbaik itu cuma satu, based on pandangan semesta. Sampai si batin dan pikiran orangnya itu setelah jadi murid, betul-betul jadi murid secara berkualitas, dia ngerti maksudnya. Sejak itu batin dan pikiran menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Hmm. Sebelum itu, ya batin pikiran yang belajar. Dan harus belajar. Karena Hmm. ini suatu perbedaan. Nggak pernah bisa dibayangkan oleh batin dan pikiran untuk sampai seperti itu. Sampai dia mengerti, barulah si batin dan pikiran itu menjadi pemimpin kita. Sebelum itu, belum. Karena apa? Batin pikirannya masih tanda kutip bodoh. Harus Hmm. belajar. Begitu latar belakang globalnya. Ya, penekanan-penekanan adalah bicara kualitas. Oke Om, berarti ini sistem Hmm. distribusi energi nih, kalau tadi saya dengar dari penjelasan Om ini, dia sebenarnya dibilang kompleks ya kompleks juga ya Om ya, karena dia eh Hmm. eh, mem- mengatur ya tanda kutip ya sebagai salah satu Betul. pengatur aliran-aliran energi nih ya dalam diri Betul. kita ya, yang sebenarnya dia bekerja dalam sistem dari semesta itu sendiri gitu ya Om ya, gitu. Hmm. Nah, mendengar itu tadi Om berarti kan kita untuk membuat menciptakan sistem distribusi energi yang baik gitu ya. Kita harus tunduk Hmm. sama pikiran dan batin kita harus tunduk sama semesta nih Om. Itu tadi yang saya Hmm. tangkap gitu ya Om ya. Nah, Hmm. eh, apakah itu didapatkannya dalam berlatih dalam bermeditasi misalnya gitu Om? Iya, karena dia murni bersifat energetik. Hmm. Tidak bisa dimengerti dengan pikiran dan batin biasa. Hmm. Apalagi pikiran dan batin biasa tidak dipersiapkan untuk menjadi tanda kutip murid itu. Hmm. Jadi menjadi murid betulan itu selama di dalam proses praktek meditasi. Hmm. Jadi di dalam proses praktek meditasi, si batin pikiran itu menjadi murid betulan dari semesta. Karena dalam praktek itu, semesta melalui perpanjangan tangannya itu di dalam diri kita akan menggait kita. Hmm. Menggait kita artinya bukan sekedar menggait, tapi menjelaskan selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya, sampai dikasih tahu caranya, semuanya dia mesti kasih tahu. Itu cinta kasihnya tuh luar biasa Hmm. gitu. Karena apa?
Memang kalau belajar itu ya belajarnya di kelas lah murid-murid itu. Hmm. Walaupun katanya nanti belajarnya di luar kelas ekstrakurikuler, di dalam proses meditasi itu di lapisan energinya itu kita memang dibuka semua. Hmm. Kita diajak untuk langsung di situ, langsung dibimbing oleh dia, Hmm. nggak ada yang lain yang bimbing itu. Jadi betul-betul dibikin ngerti karena dia tahu. Karena nanti yang menjadi orang kebiasaannya itu ada batin pikirannya pemimpinnya. Hmm. Nanti menjadi pandangan, menjadi pengertian, menjadi pikiran, menjadi tindakan, menjadi dan sebagainya dalam kehidupan real. Itu yang disebut dengan diri sendiri, oleh diri sendiri. Tapi sebelum itu, si calon pemimpin itu yang akan menjadi pemimpin kita, itu harus belajar. Belajarnya kepada semesta. Hmm. Yang akan diajarkan oleh apa? Sistem energi di dalam dirinya. Hmm. Begitu. Ya, jadi ada proses belajar. Semuanya belajar. Gitu. Hmm. Ya, menjadi murid betulan itu, yang berkualitas itu. Ya, itu maksud. Oke, berarti sistem distribusi energi ini juga sebagai pengajar juga ya Om ya, dalam dalam perjalanan meditasi juga ya Om ya. Dia Oh iya, salah satu apa ya, manfaatnya ya, maksudnya manfaat untuk memahaminya adalah kalau kita apa namanya, dalam bermeditasi itu kita membiarkan sistem distribusi energi itu mengalir dengan baik dan lancar, kita akan mengenali si semesta juga begitu ya Om ya, karena dia menjadi pengajar kita gitu ya Om iya ya. dong. Hmm. Iya. Nah, itu efek bonusnya. Karena kita lebih biasa kan begini, ya gambaran globalnya. Karena kita sering ketemu dengan orang itu, terus, makanya kita tahu pandangan dia, Hmm. apa-apa tentang dia, kita tahu gitu. Kita akan kenal, sering bergaul itu, ya. Makanya kita sering disuruh katanya bergaul dengan para bijaksana. Hmm. Maksudnya untuk mengenal cara pandangnya, pengertiannya, dia Hmm. apa latar belakangnya, kenapa dia melakukan itu, kenapa dan sebagainya. Kita tahu itu. Dia Hmm. bukan mau kenal orangnya gitu ya, suka Hmm. makan apa bukan. Tapi kita tahu tuh hal-hal yang sulit enggak biasa ditampilkan. Ya Hmm. penilaian-penilaiannya, ambil keputusan dia bagaimana dan sebagainya terungkap. Demikian juga kalau kita bergaul dengan semesta, ya kita akan kenal dengan dia lah. Hmm. Lewat kenal dengan dia, kita akan terbantu akhirnya mengenal diri sendiri lah. Hmm. Gitu. Ya, itu caranya. Jadi kita harus mengenal tuh, ya lewat kata belajar itu. Hmm. Nah, sama seperti pandangan murid-murid biasa lah. Ditanya, eh, kamu di sekolah ngapain? Oh, saya belajar. Belajar apa? Belajar fisika. Oh, fisika apaan sih? Misalnya kata orang yang anggaplah nggak sekolah gitu. Oh, Hmm. fisika tuh bicarain ini loh, ini. Oh, gitu ya. Iya, bicarain gini. Dan saya juga baru tahu tuh bahwa diajarin tuh, dikasih tahu gini. Ah, oh gitu ya. Iya. Ah, Hmm. jadi kita tahu yang disebut dengan ya langsung langsung diajarkan itu langsung tahu. Jadi kita nggak perlu belajar dulu Hmm. lewat yang lain, nggak perlu lewat buku, lewat apa nggak perlu. Hmm. Langsung aja masuk kelas dikasih pelajaran, nah itu tuh Hmm. udah. Sesimpel itu. Jadi kita nggak perlu persiapan, nggak perlu menghayal apa dan bagaimana, nggak usah. Nah, kayak di situ Hmm. yang dia kasih pasti yang penting, nggak yang nggak penting buat kita, pasti dia tahu yang penting dan ternyata penting memang, Hmm. dan ngajarnya aneh gitu loh, jangan dipikirkan cara ngajarnya. Yang Hmm. penting adalah kita menjadi murid betulan, nggak syaratnya ya apa menjadi murid betulan tuh murid yang berkualitas gitu Hmm. ya, nggak belum apa-apa sudah mengkomplain, belum apa-apa sudah membandingkan dengan pengetahuan dia, belum apa-apa dan sebagainya.
Jadi mau perlama, ya, Hmm. biarkan aja. Kita jadi belajar, pelajar waktu guru lagi nulis gitu, ini dan itu dan apapun yang guru ngomongin tuh, gitu, itu terima aja. Karena kita yakin tuh guru bener kan. Hmm. Nanti setelah itu di luar kelas, kita lihat, oh, oh tadi bicara ini kalau begini, oh kalau begini gimana? Nanti nanya lagi, tapi waktu dikasih di kelas, jangan dibantah. Hmm. Emang kamu dalam keadaan nggak tahu sih? Kan guru lebih tahu. Hmm. Bahasanya begitu. Gampang ya. Hmm. Oh, Jadilah murid yang berkualitas. Gitu. Ya biasain. oke. Berarti murid yang berkualitas itu saat proses meditasinya sangat-sangat tidak komplain gitu ya. Maksudnya tidak komplain, benar-benar ada di sana gitu ya Om ya. Dalam proses Betul. meditasinya ya. Itu iya. Dan menjadi murid betulan Hmm. di dalam proses meditasi, praktek, itu harus mengikuti prosedur, ya, kriteria apa yang disampaikan oleh pemeditasi murni. Jadi topiknya tuh meditasi murni. Hmm. Nah, meditasi murni itu sebenarnya mau membentuk kita menjadi murid betulan. Jadi rumusan-rumusan meditasi murni harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nanti kalau mau diungkap silakan ya. Itu Hmm. tujuannya supaya di hadapan semesta tuh kita menjadi murid yang berkualitas. Hmm. Jadi latar belakangnya adalah meditasi murni. Memang aneh kedengarannya, tapi yang penting kan kita di hadapan semesta tuh benar. Hmm. Paham ya? Itu. Hmm. Nah, gitu ya. Hmm. Itu maksudnya.